Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasra 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha 1441 Hijriah. Tiada kata yang lebih baik, lebih mulia dan lebih pantas untuk kita ucapkan sebagai hamba yang bertauhid kepadanya, melainkan ucapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala.
Dialah Sang Khalik, pencipta seluruh alam manusia. Dialah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang sangat luar biasa. Sehingga di hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih meringankan langkah kaki kita guna mengikuti salat Idul Adha pada tahun 1441 Hijriah kali ini. Salawat beserta salam sejahtera senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berhasil mendobrak bagaimana caranya antara bangsa Arab dan bangsa non-Arab menjadi satu. Bagaimana antara orang Ajam dengan orang Arab menjadi satu. Bagaimana orang yang berkulit putih dan berkulit hitam menjadi satu. Dan dia pula lah yang telah memperjuangkan agama Islam hingga pada saat ini. Pada saat ini kita dapat merasakan hasil daripada perjuangan beliau. Beliau telah rela mengorbankan harta, keringat, darahnya hanya untuk supaya kita pada hari ini dapat merasakan indahnya hidup di dalam sistem Islam dan manisnya iman yang tertancap di dalam hati kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Islam adalah agama yang tidak terikat oleh teritorial geografis. Islam adalah agama yang tidak terikat oleh suku, bangsa, etnis, rasis, nasionalisme. Islam adalah agama yang tidak terikat oleh ideologi apapun. Bahkan Islam adalah agama yang mengikat antara Allah dan Rasulnya. Maka hamba yang paling dicintai, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan siapa yang paling tua dan bukan siapa yang paling muda, bukan siapa yang kaya dan bukan siapa yang miskin, bukan siapa yang berbicara, bukan siapa yang mendengarkan, tapi siapa di antara kita yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Idul Adha yang kita laksanakan pada setiap tanggal 10 Zulhijjah pada setiap tahunnya dikenal dengan sebutan Hari Raya Haji, di mana kaum muslimin yang sedang menunaikan ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah, dengan menggunakan pakaian yang serba putih dan tidak berjahit, yang melambangkan persamaan akidah dan pandangan hidup dan tatanan nilai persamaan dari segala segi bidang kehidupan, dan yang mana tidak dapat dibedakan di antara mereka. Mereka semua merasa sederajat. Mereka sama-sama ingin mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi siapa saja yang tidak mampu untuk mengikuti menunaikan ibadah haji, maka diperintahkan kepada kita untuk berkurban dengan menyembelih hewan kurban. Di samping Idul Adha juga disebut dengan Hari Raya Haji. Idul Adha pula disebut dengan Idul Kurban. Kata kurban berasal dari kata qorba yang bermakna dekat. Di dalam ilmu bahasa Arab, jika ada satu kalimat yang mana akhirnya ditambah oleh alif dan nun, maka kalimat tersebut menjadi berfungsi sebagai makna lebih, banyak, ataupun sangat. Jadi orang yang berkorban adalah orang yang bertambah kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kurban yang sebenarnya adalah amalan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jika kita menengok sisi historis daripada perayaan Hari Idul Adha ini, maka kita akan teringat dengan suatu kisah teladan, yang mana kisah ini selalu disampaikan oleh khatib pada setiap Idul Adha, yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bagaimana Nabi Ibrahim menempatkan istrinya Siti Hajar bersama dengan Ismail putranya di suatu lembah yang sangat tandus, sangatlah gersang dan tidak tumbuh sebatang pohon pun. Lembah yang demikian sunyi, lembah yang sepi dan juga asing. Nabi Ibrahim sendiri tidak tahu apa maksud daripada tujuan Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk menempatkan istri dan anaknya yang masih bayi itu Ismail di suatu lembah, yang mana lembah itu jaraknya kurang lebih 1600 km dari negaranya sendiri, yaitu Palestina. Karena pentingnya peristiwa tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengabadikannya di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Ya Rabbku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian daripada keturunanku biwadin ghairi dzi zar'in, di suatu lembah yang tidak terdapat pepohonan, satu pepohonan pun. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, ya Rabb kami, agar mereka mau mendirikan salat. Faj'al af'idatan nas, maka jadikanlah hati-hati manusia itu ilaihim, condong kepada mereka. Tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarat, dan berikanlah rezeki kepada mereka la'allahum yashkurun, agar mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Quran surat Ibrahim surat ke-37 ayat ke-37. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa tatkala Siti Hajar telah kehabisan air minum sehingga tidak dapat menyusui Nabi Ismail, maka apa yang dilakukan oleh Siti Hajar? Beliau berlari-lari kecil ke sana kemari antara Bukit Sofa dan Bukit Marwa, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Jibril malaikat Jibril untuk memberikan mata air Zam-Zam melalui goresan daripada kakinya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, sehingga Siti Hajar dan anaknya pun Ismail mendapat sumber kehidupan. Lembah yang dulunya gersang tersebut kini telah menjadi negeri yang makmur sentosa, yang biasa kita kenal dengan kota Makkah, yang mana berkat doa daripada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan berkat perjuangan ibundanya Ismail, yaitu Siti Hajar, yang mana doanya Ibrahim adalah wa idh qala Ibrahim, dan tatkala Ibrahim berkata, Rabbi ja'al hadza baladan amina, ya Allah, berikanlah kota ini, jadikanlah kota ini sebagai negeri yang aman sentosa. Warzuq ahlahu minas samarat, dan jadikanlah penghuninya itu, rezekikanlah kepada mereka buah-buahan. La'allahum man amana minhum billah, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir. Dari ayat tersebut kita memperoleh bukti yang jelas bahwa kota Makkah hingga saat ini memiliki kemakmuran yang melimpah. Jamaah haji dari seluruh penjuru dunia memperoleh fasilitas yang cukup selama melakukan ibadah haji maupun umroh. Hal itu membuktikan tingkat kemakmuran modern dalam tatanan pemerintahan dan ekonomi, serta keamanan hukum sebagai faktor utama kemakmuran rakyat yang mengagumkan. Yang semua itu menjadi dalil bahwa doa daripada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam terkabulkan, sehingga air mata daripada sumur Zam-Zam tersebut tidak hanya dinikmati oleh orang-orang Islam,
ternyata dinikmati pula oleh orang-orang selain Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qal wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma attarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Dan kepada orang kafir pun aku berikan kesenangan sementara, kemudian setelah itu aku paksa ia menjalani suatu siksa di dalam neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali bagi mereka. Quran surat Al-Baqarah ayat 126. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Idul Adha juga terkadang disebut dengan Aidul Nahr, hari penyembelihan. Hal ini untuk memperingati ujian yang paling berat yang menimpa keluarganya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, di mana pada saat itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya sendiri yang masih berusia 7 tahun. Padahal seharusnya jika seorang ayah datang dari kepergiannya itu memberikan kabar gembira, memberikan kasih sayang, tetapi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam di malam harinya mendapat mimpi bahwasanya mimpinya adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya Ismail. Akan tetapi di keesokan harinya Allah Subhanahu wa taala mengganti Nabi Ismail tersebut dengan seekor kambing yang besar. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Dalam kitab Mishkatul Anwar disebutkan bahwa Nabi Ibrahim memiliki kekayaan 1000 ekor domba, 300 ekor lembu, dan 100 ekor unta. Riwayat lain juga mengatakan bahwasanya kekayaan Nabi Ibrahim ini mencapai 12.000 ekor ternak. Suatu jumlah yang mana pada saat itu bisa disebut dengan miliuner. Ketika pada suatu hari Ibrahim ditanya, ini hewan ternak ini milik siapa? Maka dijawablah oleh Nabi Ibrahim, hewan ternak yang banyak ini milik Allah. Akan tetapi dia hanya menitipkannya kepadaku sewaktu-waktu bila Allah Subhanahu wa taala menginginkannya. Jangankan hewan ternak ini, anakku pun Ismail akan ku berikan kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika keduanya telah siap untuk melaksanakan perintah Allah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, datanglah setan sambil berkata, "Wahai Ibrahim, kamu orang tua macam apa? Apa kata orang nanti anak saja kamu sembelih? Kamu tidak akan mendapatkan anak yang akhlaknya bagus, akhlaknya luar biasa seperti ini. Kamu tidak akan mendapatkan lagi anak yang sangat tampan, anak yang pintar, anak yang cerdas seperti dia ini, patuh terhadap orang tuanya." Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengambil batu lalu melempar kepada setan tersebut, hingga pada saat ini dikenal dengan istilah jumrah. Maka akhirnya seluruh jemaah haji sekarang ini jika melaksanakan haji ada ritual yang harus diikuti, yaitu melempar jumrah. Dan hal ini kemudian menjadi salah satu rangkaian daripada ibadah haji. Ketika Nabi Ibrahim telah memantapkan niatnya dan Nabi Ismail pun pasrah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ayahnya yang telah bertawakal, sedetik setelah pisau nyaris digerakkan, Allah Subhanahu wa taala langsung berseru untuk menyuruh Nabi Ibrahim menghentikan pengorbanannya terhadap anaknya dengan firman-Nya, "Wa fadainahu bidzibhin 'adzim." Dan kami telah tebus anakmu dengan seekor sembelihan yang besar. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Dan kami telah jadikan itu peristiwa tersebut sebagai pelajaran bagi orang-orang yang akan datang kemudian. Salamun ala Ibrahim. Maka sejahteralah bagi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil ham. Menyaksikan tragedi penyembelihan yang tidak ada bandingannya dalam sejarah umat manusia,
membuat malaikat Jibril merasa kagum seraya terlontar dari ungkapannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kemudian dijawablah oleh Nabi Ibrahim, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Lalu Ismail pun ikut menjawab Allahu Akbar, walillahil hamd. Pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang sangat besar ini menjadi sejarah bagi umat Islam, membuat umat Islam harus mengikuti bagaimana cara Nabi Ibrahim bisa sampai mendapat gelar Khalilullah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, Nabi Ibrahim tidak semudah membolak-balikkan telapak tangannya untuk mendapatkan gelar Khalilullah, untuk mendapatkan gelar kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau mendapatkan gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena keturunannya rata-rata menjadi seorang nabi. Anaknya tersebut hingga masa kini masih diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya. Bahkan namanya dan keluarga besarnya selalu kita ungkapkan di setiap salat kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk mendekat kepadanya? Jika engkau ingin meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni," apabila hamba-hambaku itu mencari aku, bertanya tentang aku, katakanlah fa inni qarib, aku itu dekat. Hingga di ayat lainnya dikatakan bahwasanya dekatnya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala melebihi dekatnya dengan urat nadinya. Artinya apa? Saking dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Nabi dan Rasul terdahulu itu selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang sudah jelas surganya, sudah jelas tempat kediamannya nanti di akhirat. Lalu kita yang tidak mendapatkan jaminan dari siapapun untuk memasuki surganya, kemudian kita tidak mau untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekedar kita mengatakan saya ini muslim, tapi kita tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Abul Anbiya saja, Nabi Ibrahim yang dijamin masuk surga masih mau belajar mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana perjuangan beliau mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di malam harinya beliau melihat bintang dan mengatakan inilah Rabbku. Tatkala bintang itu hilang, maka dia mengatakan itu bukan Rabbku. Lalu kemudian muncullah bulan, dikatakan bahwa inilah Rabbku. Tatkala bulan ini hilang, maka dikatakan ini bukan Rabbku. Dan begitu pula dengan matahari. Tatkala matahari itu terbit, dia mengatakan ini barulah Rabbku, karena dia ini adalah besar daripada bintang dan bulan. Maka dikatakanlah tatkala matahari ini jatuh atau tenggelam, maka dikatakanlah bahwasanya dia itu bukanlah Rabbku. Rabbku adalah yang menguasai bintang, yang menguasai bulan, yang menguasai matahari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan gelar takwa. Takwa yang sering disampaikan pada setiap khatib Idul Adha maupun khatib Idul Fitri, khatib di hari Jumat, itu bermakna imtithalu awamirillah, semuanya untuk mempraktekkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, wajtinabun nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya. Orang yang sudah mendapatkan gelar ketakwaan,
maka dia telah menjadi orang yang beruntung, paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan orang yang paling tua, akan tetapi orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam Quran surat Al-Hajj ayat ke-37 dikatakan bahwasanya daging kurban itu tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Daging kurban yang kita kurbankan pada saat ini, berapapun jumlahnya, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai hanyalah nilai ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah dengan dia berkurban, dia malah menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ia telah mengorbankan hewan kurban, kemudian semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka hewan kurban yang dikurbankan tersebut perlu dipertanyakan, serta keimanan yang ada dirinya perlu dipertanyakan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah momentum Idul Adha pada tahun kali ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kata kurban itu bermakna dekat, bukan bermakna jauh? Maka marilah kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwasanya Allah itu dekat kepada kita, tinggal kita bagaimana untuk mendekatkan diri kepadanya. Bukankah dia telah mencurahkan kenikmatan-kenikmatan kepada kita sehingga di hari ini kita dapat berada dalam kondisi yang sehat walafiat, dalam kondisi segar bugar. Kemudian kita tidak mau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah hinanya kita sebagai seorang hamba jika kita tidak mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya mengaku seorang muslim tapi tidak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah begitu penting, tidaklah bermakna Islamnya. Maka oleh karena itu, marilah kita tundukkan hati kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إننا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إننا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.